pimpinan, dan juga sudah ada surat dari Kepala KPPN terkait dengan pelaksanaan Fitcon dimaksud. Nah, sekarang, oke. Nanti kalau ada pertanyaan nanti aja ya, nanti diketik saja. Kalau ada pertanyaan nanti diketik saja. Oke, jadi Bapak Ibu semua sudah ada yang coba login ke ISPM? Sudah ada yang coba? Baru buka Belum ya? aja. Tapi sudah lihat linknya sudah ya? Buka depannya doang. Belum, Bapak. Belum dapat. User ID-nya belum dibagikan. Oke. Tolong yang lain di mute ya. Oke, sebelum kita praktek terkait dengan penyampaian ISPM, mungkin saya akan sampaikan sedikit gambaran seperti apa sih sebenarnya ISPM ini. Ya, jadi ISPM ini nanti akan digunakan untuk mengganti penyampaian kita yang selama ini menggunakan email. Ya, jadi terkait user nanti akan kami bagikan Bapak Ibu ya. Nanti akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah registrasi lagi ya. Tidak usah daftar lagi. Jadi nanti akan kami bagikan user untuk pemegang KIPS dan juga untuk PPSPM. Ya. Jadi untuk KIPS dan PPSPM akan dibagikan usernya. Ya, sekali lagi yang dapat user ISPM itu hanya pemegang KIPS dan PPSPM. Untuk pemegang KIPS, jadi untuk pemegang KIPS itu nanti akan dapat fitur untuk mengupload ADK dan juga PDF SPM. Ya, sedangkan PPSPM nanti hanya untuk monitoring ISPM-nya saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa yang kita ketahui, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi SPM ini, kemudian penggunanya siapa saja, fitur apa saja yang akan ada di aplikasi ISPM ini, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang harus dilengkapi Satker agar bisa menggunakan aplikasi ISPM ini, dan juga proses bisnis terkait dengan penggunaan aplikasi ISPM ini. Oke. Jadi prinsipnya sebenarnya ISPM ini seperti sarana kita menyampaikan via email. Jadi kalau selama ini kan kita kirim SPM ini kan menggunakan email ya, email Kemenkeu dan email Sakti. Nah ini sekarang sarannya diganti menggunakan aplikasi SPM. Ya, jadi tetap basisnya basis web. Jadi Bapak Ibu syarat utama yang jelas harus terkoneksi dengan internet saat akan menggunakan aplikasi SPM ini. Untuk ADK format penyampaian sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sampaikan menggunakan email, jadi tidak banyak perubahan yang ada di SPM ini, ya. Seperti ADK SPM, kemudian PDF itu tetap nanti harus dilampirkan di ISPM. Nah, kemudian untuk user Bapak Ibu nanti bisa dicek ya, ini usernya. Jadi usernya itu akan ada dua, ya, user khusus pemegang KIPS Satker dan user untuk PPSPM. Ya, jadi usernya ada dua. Ada dua level nih, ya, pemegang KIPS dan juga untuk PPSPM-nya. Untuk username-nya pemegang KIPS nanti bisa lihat barcode yang ada di bawah. Jadi ada kode di bawah barcode, ya, ada kode di bawah barcode, ya. Jadi kode di luar tanda bintang ya, karena ada yang tanda bintang kemudian kodenya kemudian ditutup tanda bintang. Jadi di luar tanda bintang itu kodenya, kemudian disambung dengan kode satkernya. Ya, jadi silakan para pemegang KIPS nanti lihat KIPS-nya, lihat kodenya, kemudian ditambahkan di belakangnya kode satkernya. Nah, untuk
Bapak Ibu yang PPSPM juga bisa masuk mengakses ISPM ini untuk memonitoring proses SPM-nya, yaitu untuk user PPSPM ini username-nya itu adalah kode satkernya, kemudian password-nya default ya ini, default-nya adalah P4SSW0RD tanda seru. Nah, kalau Bapak sudah login, Bapak Ibu sudah login, itu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi data-data, harap data-datanya dilengkapi. Di data-data yang diminta antara lain ada nomor induk kependudukan, NIK, ya, kemudian email, ya, jadi nanti tolong nanti diisi semuanya lengkap, kemudian tolong diganti password-nya. Jadi password default ini harap diganti. Kalau tidak diganti, nanti Bapak Ibu tidak bisa mengaktifkan usernya. Oke? Jadi ada 2 user ya. Jadi kalau satu satker ada 2 atau 3 pemegang KIPS, maka satker tersebut memiliki 2 atau 3 user untuk melakukan upload data SPM-nya. Untuk PPSPM hanya 1 satker, 1 DIPA untuk 1 PPSPM. Ya. Kemudian penggunaan PPSPM ini ada 2 user ya untuk di satker, PPSPM dan pengantar SPM atau pemegang KIPS. Kalau dari segi kewenangannya atau otoritas di aplikasinya, untuk PPSPM itu hanya bisa untuk melakukan monitoring SPM-nya saja. Ya, jadi bisa ketahuan proses SPM itu di KPPN sudah sampai mana, apakah sudah diproses oleh petugas KPPN kah atau belum, ataukah tertolakkah atau bagaimana, itu bisa dilihat di ISPM. Itu PPSPM bisa memantau dari user PPSPM. Nah, untuk penyampaian ADK SPM dan lampiran PDF, itu hanya bisa dilakukan di user pemegang KIPS atau pengantar SPM. Ya, jadi PPSPM itu tidak bisa melakukan upload. Jadi yang bisa melakukan upload hanya user pemegang KIPS atau pengantar SPM yang terdata di KPPN. Ya, jadi kewenangannya berbeda. Kemudian fitur yang ada di ISPM, sekali lagi saya tegaskan kembali, registrasi user sudah dilakukan oleh pihak KPPN. Nanti silahkan login ya sesuai dengan username-nya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi registrasi di ISPM. Karena kemarin saya pantau masih ada satker yang melakukan registrasi langsung ke ISPM. Jadi tidak perlu ya. Karena user sudah di-create oleh KPPN. Kemudian harap nanti begitu diaktifasi, password langsung diganti, ya, dan langsung bisa aktif untuk melakukan upload ADK SPM dan PDF SPM beserta lampirannya. Kemudian terkait dengan penggunaan ISPM ini, yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya tekankan kembali bahwa untuk penggunaan ISPM ini, semua proses pembuatan SPM, mulai dari SPP, itu harus sudah menggunakan aplikasi SAS versi 2.0.4. Ya. Jadi bukan hanya SPM-nya saja yang di-create dari aplikasi SAS versi 20.0.4, tapi dari SPP awal itu sudah harus menggunakan versi SAS 20.0.4. Ya. Karena ini khusus untuk yang database terpisah, ya, itu harus dipastikan SPP-nya juga sudah diupdate. Kalau data PPK dan PPSPM-nya gabung, tidak masalah. Tapi kalau yang database PPK dan PPSPM-nya terpisah, pastikan bahwa dari pembuatan SPP, itu aplikasi SAS-nya, modul PPK-nya itu sudah menggunakan aplikasi SAS versi 20.0.4. Ya. Jika belum, silakan diproses ulang dari pembuatan SPP. Ya. Diproses ulang kalau memang ada SPM yang dari proses pembuatan SPP-nya itu masih menggunakan versi di bawah 20.0.4, silahkan diproses ulang dari pembuatan SPP-nya. Ya, karena nanti akan bermasalah ketika penggunaan aplikasi SPM-nya. Selanjutnya, untuk arus alur kerjanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini yang kotak merah ini adalah apa yang dilakukan oleh pihak KPPN, sedangkan yang di kotak berwarna biru ini yang dilakukan oleh user satker. Ya, jadi yang kotak merah ini adalah kotak berwarna merah ini
dilakukan oleh KPPN, ya. Yang botak biru ini dilakukan oleh pihak Satker. Jadi untuk registrasi itu dilakukan oleh saya, ya, supervisor KPPN. Itu sudah saya lakukan tadi malam, sudah selesai. Silahkan nanti Bapak Ibu login sesuai tadi username yang saya sampaikan di tahap sebelumnya, kemudian lakukan login dan aktivasi, ya, mengisi data dan melakukan ubah password, ya. Kemudian begitu aktivasi sudah aktif, dinyatakan aktif oleh sistem, silahkan langsung bisa menggunakan aplikasi SPM untuk menyampaikan SPM ke KPPN. Oke, di sini kita bisa lihat bagannya, ya. Untuk proses 1, 2, 3, 5 itu sudah dilakukan oleh KPPN. Sekarang tinggal aktivasi user di ISPM-nya, ya. Aktivasi oleh petugas Satker. Nah, untuk pengiriman SPM-nya sendiri, sekali lagi yang kotak biru ini adalah untuk Satker, yang kotak merah ini untuk di pihak di KPPN. Jadi, nanti petugas upload atau user pemegang KIPS atau pengantar SPM itu melakukan unggah ADK SPM, kemudian juga PDF SPM beserta lampirannya, ya. Kemudian juga nanti ada file CSV. Ya, ini yang penting sekali, dan ini yang baru di aplikasi SAS 2.0.4, bahwa di aplikasi SAS 20.04 ini ada namanya file CSV. File CSV yang harus diupload di aplikasi ISPM. Jadi kalau pengguna di bawah versi 20.04 itu pasti tidak ada file CSV-nya, ya. Jadi untuk munculkan file CSV ini, itu proses pembuatan SPP, pembuatan SPM itu harus sudah menggunakan aplikasi SAS versi 20.04. Kemudian nanti saya akan demokan bagaimana cara mengupload ADK SPM, kemudian lampirannya, kemudian juga file CSV-nya. Nah, setelah diupload, nanti ada proses simpan, nanti PPSPM dan petugas KIP bisa langsung memantau prosesnya di aplikasi ISPM, ya. Jadi tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah SPM saya sudah masuk ke inbox KPPN atau tidak, ya. Itu sudah pasti by system akan masuk. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memantau apakah SPM itu sudah diproses KPPN atau belum, apakah SPM itu tertolak atau tidak, itu bisa dipantau semuanya di aplikasi ISPM, ya. Baik itu dari level PPSPM ataupun pemegang KIPS-nya, ya, pemegang KIPS-nya. Oke, ini bagian alurnya, ya, bagian alurnya. Jadi nanti operator nanti membuat ADK SPM, ya. Kemudian seperti biasa diinjek harus tetap dilakukan injek PIN PPSPM dengan menggunakan aplikasi injek PIN PPSPM. Kemudian selanjutnya nanti petugas upload, ya, petugas upload dalam hal ini pemegang KIPS itu melakukan proses upload ADK beserta PDF dan file CSV-nya ke aplikasi ISPM, ya. Diupload, nanti by system itu akan masuk ke monitoring KPPN. Nah, nanti petugas KPPN akan melakukan pemeriksaan seperti biasa, ya, yang dilakukan di KPPN. Nah, ini teman-teman pemegang KIPS maupun PPSPM bisa pantau apakah SPM-nya sudah diperiksa atau belum, apakah sudah diproses atau belum, apakah tertolak atau tidak, itu bisa dipantau di aplikasi ISPM, ya. Jadi tidak perlu lagi banyak pertanyaan seperti yang sudah-sudah. Ini kan ada banyak pertanyaan, apakah email saya masuk atau tidak, atau SPM saya terproses atau tidak, tertolak atau tidak, itu semuanya bisa Bapak pantau di aplikasi SPM. Statusnya semuanya jelas. Nanti akan saya demokan di aplikasi SPM-nya. Oke, itu sedikit gambaran umumnya, ya. Kita sekarang masuk ke simulasi aplikasi SPM-nya, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang dapat user hanya pemegang KIPS dan PPSPM. Operator SPM, operator PPK itu tidak dapat
user sama sekali, ya. Untuk password default, ya, itu P kecil, 4, SS kecil, W kecil, 0, R kecil, D kecil, tanda seru. Ya. Password default, baik PPSPM maupun pengantar SPM atau pemegang KIPS, password default-nya sama. Ya, password default-nya sama. Oke. Izin Pak, bisa di-share nggak itu tampilan ininya? Kami nggak lihat soalnya. Oke. Kalau sudah, kita share, kita demokan ya untuk apa? Untuk demo di aplikasi SPM-nya. Silakan kalau Bapak Ibu pemegang KIPS mau coba login, silakan kita mulai ya. Oke, untuk alamat ISPM-nya kemarin sudah di-sharing di surat Kepala KPPN, itu adalah ispm.kemenkeu.go.id. Ya. ispm.kemenkeu.go.id. Ya. Nah, Bapak enter saja, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk username, saya sampaikan kembali, kalau untuk PPSPM, ini tinggal masukkan saja kode satker. Ya. Dimasukkan saja kode satker, kemudian masukkan untuk awal, masukkan password default. Ya, password default-nya. Nah, untuk pemegang KIPS atau pengantar SPM, ini harus memasukkan kode KIPS dan kode satkernya untuk username-nya. Ya. Oke, di sini saya sudah dapat contoh satu satker yang bersedia untuk disimulasikan SPM-nya. Ya. Sebentar. Di sini kita masukkan kode KIPS-nya. Oke, kemudian kode satkernya. Nah, untuk password, masukkan dulu password default-nya. Nah, sebelum aktivasi, ya Bapak Ibu, sebelum aktivasi, pastikan menyiapkan KTP dulu, karena nanti akan dimintakan data NIK-nya, ya, dan juga email. Ya, jadi tolong disiapkan KIPS-nya, KTP-nya, kemudian KIPS-nya juga, kalau misalkan tidak hafal, bisa untuk login itu bisa lihat kode di bawahnya, ditambahkan kode satkernya, plus nanti email juga untuk aktivasi di ISPM-nya. Ini saya contohkan untuk proses aktivasi ya. Oke, nah ini kita login awal, akan ada notifikasi user Anda belum aktif. Silakan ubah dahulu password default-nya. Ini kita oke saja. Untuk mengubah, ini kita klik username-nya. Ya, kita klik username-nya di sini. Kemudian kita klik profile. Ya. Klik username yang ada di pojok kanan atas. Ini kita klik profile. Nah, di sini akan muncul datanya. Ya, di sini akan muncul data pemegang KIPS-nya. Sementara yang data awal yang muncul ini hanya nama, kemudian NIP, dan nomor HP. Harap agar NIK dan juga email ini diisikan juga. Ini sebentar, saya konfirmasi ke satkernya dulu ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang terkendala untuk login awal pemegang KIPS? Izin tanya Pak. Ya. Untuk emailnya email Sakti ya Pak ya? Email silakan, email ini tidak ada ketentuan, kalau bisa sih email kedinasan ya. Email kedinasan ya. Tidak perlu email Sakti Pak ya, email dinas ya Pak ya? Iya, email dinas.
Oke, Mbak Ida, sorry ini saya pakai datanya Mbak Ida untuk Pak, tolong diulang lagi, Pak. apa ISPM. Ini Password saya defaultnya minta itu data NIK-nya bisa disebutin. NIK bisa lihat di, ya nomor induk kependudukan, iya. Bisa cek di KTP ya, di KTP. Oke. Untuk password default-nya itu P kecil 4, kemudian SS kecil 2 kali, W kecil 0, R kecil, D kecil, kemudian tanda seru. Ya, nick-nya berapa Mbak Ida? Ya. Sorry, berapa? 3? 367. 1 3 kali. 60 12. 81. 0 3 kali. 1. Oke. Kemudian emailnya? Email kedinasannya ada? 16 apa? Maaf. 16, oke. 16 angka ya? 16 angka. Oke. Man Jakarta gabung ya? Oke. @gmail.com. Oke. Oke, kemudian ini kita, oke. Terima kasih datanya Mbak Ida ya. Oke, ya. Nah, kalau sudah ini kita masukkan password default-nya ya, yang 4SSB0RD tanda seru. Kemudian masukkan password barunya ya, diisi password Bapak Ibu. Diharap diisi password-nya yang gampang diingat oleh Bapak Ibu ya, agar nanti tidak lupa. Kemudian kita ulangin lagi. Nah, kalau sudah ini kita simpan user. Nah, kalau sudah berhasil, nanti aplikasi langsung mengeluarkan. Ya, aplikasi langsung mengeluarkan user Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti kita masuk lagi. Ya, kita masuk lagi. Oke. Kemudian kita masukkan password tadi, password barunya. Ya. Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelum mengupload, ya siapkan dulu filenya. Siapkan dulu file yang akan diupload. Ya, di sini saya sudah ada contoh SPM yang akan diupload. Ya. Oke, file yang diupload seperti biasa, ya KIPS, kemudian PDF SPM dan kelengkapannya, ya tetap itu tetap di scan juga, ya. Kemudian nanti yang perlu disiapkan adalah ADK SPM dan file CSV-nya, ya ADK dan file CSV-nya. Nah, ini kita keluarkan saja karena ini akan diupload terpisah. Ya, ini akan diupload terpisah. Nah, format untuk penamaan lampiran SPM, ya caranya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita buat folder baru, ya, yang nanti akan kita namakan sesuai dengan file kirim SPM-nya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa rename rename dulu, ya klik rename dulu. Ini di copy nama filenya. Kemudian kita create folder. Kemudian kita paste untuk nama filenya. Oke, untuk nama foldernya. Kalau sudah, ini PDF SPM, kemudian KIPS-nya, ini kita masukkan ke dalam. Ya. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam. Setengah jam lagi. Oke. Nah, kalau sudah ini kita bentuk zip. Ya, ini kita bentuk zip.
Sorry, sharingnya nggak. Oh, sebentar. Sebentar. Saya ganti sharingnya dulu ya. Maaf. Oke, ini sudah saya sharing ya. Oke, kita ulang ya. Jadi untuk pengiriman SPM ini yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah yang akan kita siapkan yang pertama adalah KIPS-nya, kemudian scan SPM dan kelengkapannya ya. Ya, ini nanti kalau bisa satu SPM dan kelengkapannya itu dibikin satu PDF. Jadi kalau misalkan satu file kirim itu ada 3 SPM, agar dibuat PDF-nya per file, per SPM. Ya, ini kebetulan contoh, ini mengajukan hanya satu SPM saja. Ya, jadi dia hanya ada satu PDF SPM dan kelengkapannya dibikin dalam satu SPM, satu file PDF. Nah, ini kita bikin folder baru. Ya, ini kita bikin folder baru. Oke. Yang nanti nama foldernya ini kita harus samakan dengan nama file SPM-nya. Jadi ini kita rename saja. Ini kita copy. Kemudian folder baru tadi ini kita rename. Kita buat sesuai dengan nama SPM-nya. Nah, kemudian kalau sudah, KIPS-nya ini kita KIPS, kemudian juga file SPM ini kita masukkan ke dalam folder tadi. Untuk SPM dan CSV-nya, file kirim ADK SPM dan file CSV-nya, ini tidak perlu dimasukkan ke dalam folder, karena ini nanti akan dikirim di kolom tersendiri. Jadi yang dimasukkan hanya PDF-nya saja di dalam folder. Kalau sudah, ini kita zip, ya. Jadi ini yang waktu diekstrak, Bapak Ibu, diekstraknya pastikan dia dalam folder dalam bentuk ekstensi zip ya, bukan RAR. Ya, hati-hati yang biasanya melakukan ekstrak dengan ekstensi RAR, ini yang kita gunakan nanti ekstensinya zip. Ya, jadi pastikan pada saat mengkompres foldernya itu menggunakan file dengan ekstensi zip, bukan RAR. Oke. Nah, kalau sudah, berarti nanti ada tiga file yang akan kita upload ke SISPM. Pertama, file zip untuk PDF SPM dan lampirannya. Kemudian file SPM untuk ADK SPM, dan file CSV. File CSV ini baru akan muncul kalau Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi SAS versi 20.0.4. Ya. Nah, kalau sudah, kita upload ini ke ISPM ya. Kita balik lagi ke ISPM. Oke, ini tampilan ISPM-nya. Ini kita masuk di menu upload tanpa DS. Upload tanpa DS, kemudian ada SPM di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, untuk maksimal file upload, ini sudah dinaikkan kapasitasnya jadi 20 MB, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu ada yang lampirannya banyak, kemudian hanya melakukan scanning halaman 1 dan halaman paling akhir, halaman pertama dan halaman paling akhir, diharapkan dengan peningkatan kapasitasnya ini, lampirannya ini bisa di-scan semuanya. Ya. Jadi maksimalnya ini 20 MB. Kalau kemarin kan hanya 2 MB ya, waktu kita gunakan email, sekarang ini filenya sudah diakomodir untuk 20 MB. Jadi Bapak Ibu diharapkan yang punya lampiran banyak, nanti bisa men-scan semua lampirannya ya. Yang daftar terlampir itu bisa di-scan semuanya. Oke, kalau sudah, ini kita upload, ya. Di sini ada file SPM, kemudian zip, dan CSV. Ini kita browse file, ya. Kita pilih tadi filenya.
Ya, filenya di sini. Di sini ada CSV, kemudian zip dan SPM. Jangan sampai salah upload ya. Yang SPM kita pilih file ekstensi SPM. Kemudian nanti di sini akan, kalau berhasil dia akan muncul nama filenya di sini. Kemudian ADK valid. Kemudian selanjutnya kita upload lagi yang zip-nya. Nah, kalau berhasil dia akan muncul di sini. Kalau tidak berhasil nggak muncul nama filenya di sini ya. Kalau dia berhasil terupload nanti akan muncul file nama filenya di sini. Kemudian untuk rekap SPM file CSV ini kita upload di sini. Oke. Yang zip isinya itu PDF, SPM, KIPS, dan SPM dan kelengkapannya ya. Oke. Jadi kalau Bapak yang intinya kalau zip ini itu yang formatnya PDF Bapak Ibu. Ya, yang zip ini yang kalau Bapak Ibu scan formatnya PDF yang selama ini dilampirkan pada saat pengiriman email. Nah, itu yang diisi di folder yang nantinya akan dikompres dengan format zip. Oke. Kalau sudah berhasil, ini kita simpan. Ya, ini kita simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingatkan kembali bahwa dengan penggunaan ISPM ini tidak lagi ada konfirmasi dari KPPN terkait kebenaran SPM yang disampaikan ke KPPN. Ini yang perlu saya tegaskan kembali. Karena tidak adanya konfirmasi, ya, berarti anggapan kami, asumsi kami, bahwa ADK atau SPM yang disampaikan dengan ISPM itu adalah benar-benar SPM yang disampaikan dari Satker ke KPPN. Ya, jadi diharapkan user pemegang KIPS dan user PPSPM ini agar disimpan baik-baik, dijaga kerahasiaannya. Ya, jangan sampai user dan password ini jebol, bobol, ya, diketahui oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menyampaikan SPM yang bukan SPM dari Satker. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa dengan penggunaan ISPM ini tidak lagi ada konfirmasi. Kalau waktu penggunaan email kan kami konfirmasi apakah benar SPM ini adalah SPM yang disampaikan dari Satker atau tidak. Ya, SPM yang disampaikan oleh PPSPM atau tidak. Tapi dengan adanya ISPM ini, karena usernya adalah pemegang KIPS, maka SPM yang disampaikan menggunakan ISPM ini kami anggap sebagai dokumen resmi yang disampaikan dari Satker ke KPPN. Jadi harap usernya dijaga baik-baik. Karena kalau sampai ada SPM yang disampaikan, kemudian ternyata SPM itu adalah SPM bodong atau aspal, maka tanggung jawabnya adalah di PPSPM dan juga pemegang KIPS. Jadi KPPN sudah tidak bertanggung jawab terkait kebenaran SPM yang disampaikan dengan menggunakan ISPM ini. Oke? Itu yang perlu saya garis bawahi. Kalau selanjutnya ini kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, ya, di sini kita lihat sudah hilang, ya. Untuk monitoring, ini otomatis sudah masuk ke sistem KPPN. Bapak Ibu bisa memantaunya dari sini, menu proses tanpa DS, kemudian SPM konversi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya, Bapak Ibu bisa lihat bersama. Untuk PDF-nya, kalau PDF-nya itu sebaiknya digabung, ya, sebaiknya digabung. Jadi digabung maksudnya begini, satu SPM berserta kelengkapannya. Kalau misalkan dalam satu file kirim itu ada lebih dari satu SPM, maka PDF-nya sendiri-sendiri. Ya, jadi satu PDF itu hanya untuk satu SPM dan kelengkapannya. Ya. Kalau untuk pajak, boleh untuk halaman satunya yang di-scan halaman satunya saja. Untuk halaman 2-5-nya tidak perlu di-scan. Kalau KIPS terpisah ya, KIPS terpisah, nggak usah digabung di PDF SPM-nya.
tapi tetap dimasukkan ke dalam file zip-nya ya, di dalam satu foldernya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa lihat monitoring di sini. Nah, di sini kita bisa memantau ya. Di sini kita bisa memantau bersama. Ini nanti di PPSPM juga bisa ya, bisa dipantau sama menunya proses tanpa DS SPM konversi. Ini kita bisa lihat di sini ya, bahwa SPM ini sudah masuk ke KPPN ya. Di sini ada jumlah SPM-nya ya. Detailnya bisa lihat di sini ya. Detailnya nanti bisa lihat di sini. Di depan nomor urut ini ada tombol detail. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini statusnya, di sini akan muncul ya informasi terkait SPM-nya. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ya statusnya apa. Kalau belum dikonversi berarti SPM ini sudah masuk di KPPN tapi belum diproses oleh petugas KPPN karena dalam proses antrian. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa pantau nih status SPM-nya seperti apa. Kalau sudah diproses konversi, nanti akan diupdate data-datanya oleh teman-teman di KPPN. Kalaupun nanti ditolak, juga penolakannya akan dimunculkan di aplikasi SPM ini. Ya, jadi selama ini teman-teman bertanya SPM saya statusnya seperti apa, apakah email SPM saya masuk ke sistem KPPN atau tidak. Nah, dengan ada ISPM ini semakin gampang atau mudah untuk melakukan monitoringnya. Ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini ini untuk tampilan di Satker. Untuk pembuktiannya, saya akan munculkan tampilan untuk di KPPN. Ya, ini tampilan di KPPN-nya. Ini saya untuk memastikan bahwa SPM tersebut tadi sudah masuk ke sistem KPPN. Ya. Di sini Bapak Ibu lihat ya bahwa SPM tersebut sudah berhasil masuk di sistem KPPN. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya untuk usernya. Ini usernya adalah user KPPN. Di sini bisa dilihat bahwa secara otomatis penyampaian Bapak Ibu yang tadi waktu upload kemudian berhasil disimpan itu langsung masuk ke sistem KPPN. Ya. Nanti kalau setiap tahapan nanti akan diproses di sini ya oleh petugas KPPN. Nanti kalau berhasil dikonversi nanti akan kami update statusnya ya. Nanti kalau tertolak nanti alasannya juga akan dimunculkan di sini. Ya. Jadi teman-teman bisa memantau baik pemegang KIPS maupun PPSPM bisa memantau proses SPM-nya. Ya. Nah, harapannya juga PPSPM bisa aktif memantau SPM-nya, jaga-jaga ya moga-moga tidak terjadi kalau misalkan ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi darurat COVID ini ya. Jadi PPSPM apabila nanti di monitoring PPSPM dilihat ada SPM yang dirasa bukan SPM yang dibuat oleh PPSPM, nanti bisa langsung menghubungi KPPN untuk kita pending dulu SPM-nya. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, SPM akan kami proses. Ya. Untuk proses update statusnya, itu akan diupdate sesuai dengan antrian Bapak Ibu. Ya. Yang masuk ke KPPN itu nanti dapat nomor antrian. Ya. Contohnya nanti bisa dilihat di sini ya. Ini saya contohkan nomor antriannya. Jadi KPPN akan memproses sesuai dengan nomor antriannya. Terkait berapa lama nanti tergantung nomor antrian. Ya, tergantung nomor antrian. Yang jelas kalau sudah diproses oleh petugas KPPN, nanti sama petugas KPPN pasti akan diupdate. Ya, seperti itu. Ini saya contohkan, ini nomor antriannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nomor antrian Bapak Ibu itu, antrian nomor berapa itu bisa dilihat di sini. Ya, di tanda terima. Nah, di sini bisa dilihat ini nomor urutnya nomor 2. Jadi ini adalah penyampaian atau pemegang KIPS kedua yang menyampaikan SPM di hari ini. Ya. Nah, jadi bisa dipantau Bapak Ibu itu urutan keberapa. Jadi kita lebih transparan ya Bapak Ibu.
Ya, jadi lebih transparan. Jadi ketahuan. Oh, ini saya nomor urut berapa ketahuan. Untuk username-nya tadi sudah saya sampaikan ya. Username-nya sudah saya sampaikan. Untuk username PPSPM itu kode Satker, ya. Untuk PPSPM itu kode Satker. Kalau untuk pemegang KIPS itu kode username-nya itu adalah kode KIPS ditambahkan dengan kode Satkernya, ya. Jadi tidak kami bagikan memang, ya. Jadi bisa langsung login saja. Pemegang KIPS-nya silahkan lihat KIPS-nya, masukkan kode, kemudian ditambahkan kode Satkernya, ya. Jadi memang tidak kami bagikan. Kemudian untuk konversinya tadi membutuhkan aplikasi baru lagi ya Pak. Untuk konversinya itu di KPPN, itu sudah kami update. Sekarang Bapak Ibu harus memastikan bahwa aplikasi SaaS yang digunakan di Satker itu sudah yang terbaru, yaitu versi 2.0.4 ya. Jadi dari pembuatan SPP itu sudah untuk password itu password default-nya sudah saya sampaikan, itu P kecil 4, SS kecil, W kecil, 0 RD kecil, tanda seru. Ini password detail, ya. Ini password detail. Password default-nya. Nanti silakan untuk aktivasi, nanti harus diganti password-nya. SPM tetap perlu tanda tangan PPSPM. Jadi hard copy tetap ya, harus tanda tangan PPSPM, cap dinas, kemudian ADK-nya diinjek PIN PPSPM. Untuk aplikasi SaaS versi 2.0.4 nanti Bapak Ibu bisa update, bisa dicek di website resmi KPPN Jakarta 4. Saya juga pernah sharing juga di grup Satker untuk linknya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat update-annya di website Ditjen Perbendaraan. Untuk SPM yang dikirim tanggal 14 harus dikirim ulang lagi di aplikasi SPM. Tapi pastikan bahwa SPM-nya dibuat sudah menggunakan versi 20 versi 0.04 ya. Kalau belum harus dibuat ulang dari proses SPP-nya. Ya, ADK Excel itu yang CSV-nya itu ya, ADK Excel-nya itu, CSV-nya itu. Jadi Excel itu memang filenya CSV. Coba kalau bisa view sistemnya itu di setting agar bisa melihat file jenis file SPM-nya itu CSV-nya. File CSV itu otomatis terbentuk pada saat pengiriman ADK SPM, ya. Jadi pada saat transfer ADK SPM ke KPPN itu file CSV langsung muncul, ya, bersamaan dengan ADK SPM-nya, ada di foldernya. Untuk user PPSPM hanya untuk memonitoring saja, ya. Ini untuk PPSPM memantau proses SPM-nya, juga untuk memantau jangan sampai ada penyalahgunaan user KIPS juga, ya. Jadi bisa memantau, sama-sama check and balance di sini. Untuk SPM kontrak, ya ini kan SPM kontrak, non kontrak as bendahara itu kan beda supplier ya. Ya, beda supplier, tetap sama, itu harus dipisah-pisah. Ya, tetap harus dipisah-pisah, jangan digabung. Karena filenya beda ya, filenya beda. Jadi beda supplier itu foldernya beda, walaupun filenya kemungkinan besar namanya sama, tetap nanti dikirimnya harus beda, jangan digabung. Untuk yang menyampaikan SPM hari ini, untuk ISPM sudah bisa kita proses, ya. Silakan kalau mau dicoba aktivasi kemudian di-upload, bisa langsung dicoba untuk melakukan upload. Maksimal SPM berapa per hari? Per Satker kita batasi 50 SPM. 10 SPM. Ya. Per hari satu Satker 10 SPM. Maksimal total itu 500 SPM. Ya, 450 untuk SAS atau non-sakti, 50 untuk yang Satker Sakti. Kalau gaji bagaimana? Gaji sama saja. Untuk file rekon gajinya nanti dimasukkan ke folder yang akan di-zip ya. Jadi nanti kan ada folder untuk rekon gaji.
Iya, untuk dua SPM, ADK SPM yang beda supplier, itu akan muncul dua file CSV. Ya, beda-beda. Batasnya, batas upload kita setting sesuai aturan itu jam 12, jadi mana yang terpenuhi duluan, itu nanti akan otomatis terkunci. Ya, jadi maksimal itu 500 SPM, 450 untuk yang pengguna SAS, dan 50 pengguna Sakti. Kalau misalkan jam 9 sudah terpenuhi 500, langsung terkunci, jadi sudah tidak bisa upload lagi. Tapi kalau misalkan kuotanya masih di bawah 500, sampai jam 12 siang. Di atas jam 12 siang sudah tidak bisa. Untuk SPM yang dikirim via email tetap akan kita proses, ya. Nanti bisa dipantau yang dikirim via email sebelum tanggal 14 April. Jika pengiriman per satker lebih dari 10 SPM, bagaimana? Ada potensi akan kami tolak. Ya, kami tolak semuanya, tidak kami pilih-pilih. Jadi kalau misalkan ada satker yang tetap nekat menyampaikan misalkan 20 SPM, 20-20-nya langsung kami tolak. Dan harapannya tidak nekat ya Bapak Ibu, karena sekalipun SPM itu tertolak, itu tetap memakan kuota di aplikasi. Ya, jadi kalau misalkan ada satker yang nekat menyampaikan 20 SPM, maka itu akan memakan kuota harian. Ya, jadi kalau misalkan itu tertolak, ya satker lain kasihan yang menyampaikan SPM di bawah 10. Kalau yang jelas untuk pembuatan SPM-nya itu harus mulai dari SPP. Itu pastikan SPP-nya sudah pakai aplikasi SAS terbaru. Kalau yang satu database kan kalau otomatis update kan berarti PPK PPSPM-nya otomatis terupdate juga ya. Yang perlu di garis bawahi itu yang database-nya terpisah antara PPK PPSPM. Seringkali PPSPM-nya diupdate, PPK-nya belum. Jadi pastikan PPK untuk buat SPP itu sudah menggunakan update yang terbaru lagi. Kemudian untuk pengirimannya, selain SPM, tetap menggunakan email Sakti ke email Kemenkeu yang sudah ditentukan oleh Kepala KPPN. Jadi SPM ini untuk saat ini itu hanya untuk mengirimkan SPM-nya saja. Ya, jadi kalau untuk karwas kontrak, kemudian surat-surat, SKPP, dan sebagainya, tetap dikirimkan via email Sakti ke email Kemenkeu. Ya, untuk PPSPM memang datanya kosong ya. Datanya kosong, silahkan dilengkapi oleh PPSPM-nya. Jadi nama, kemudian NIK, dan lain sebagainya silahkan diisi. Ya. Jadi yang kemarin diisi datanya itu yang terbawa waktu konversi data itu hanya PPSPM-nya saja. ADK-nya nggak ada CSV-nya di belakang. Iya, tergantung kalau view-nya di setting bisa lihat jenis filenya itu muncul otomatis. Tapi kalau tidak bisa tidak muncul, dia filenya itu Microsoft Excel Converter. Jadi bisa dicek di jenis filenya. SPM kalau 3 non-gaji, upload-nya terpisah. Kalau dia satu file kirim, ya, misalkan ADK SPM non-gaji itu misalkan satu subtipe supplier, misalkan LS pihak ketiga, dan itu jadi satu ADK, itu cukup sekali saja, tidak perlu ADK-nya diupload terpisah. Ya, jadi terpisahnya seperti kalau Bapak Ibu menyampaikan ke KPPN lah. Ya, itu kan kalau beda supplier kan foldernya beda sendiri itu. Ya, kalau kalau suppliernya dia satu tipe supplier itu kan jadi satu folder, satu file kirim. Nah, itu saja yang dipakai. Jadi nggak perlu misalkan tipe supplier yang sama harus di-create berkali-kali, tidak perlu. Ya, kalau muncul nggak apa-apa kalau memang tidak muncul di belakang CSV-nya. Tapi kalau bisa sih di setting ya, di setting view-nya. Oke. Oke, untuk upload
SPM-nya nggak ada ini ya, sudah nggak ada pertanyaan ya. Kalau sudah tidak ada, untuk sesi ini saya cukupkan dulu ya, karena kita akan masuk ke batch berikutnya, karena sudah ada yang nunggu. Masukin kode KIPS-nya, kode KIPS dan ditambah kode satker. Ya, bukan hanya kode KIPS-nya saja, kode KIPS dan kode satker. Nanti file PowerPoint-nya akan saya sharingkan ya di grup ya. PowerPoint-nya akan saya sharingkan di grup. Jadi nanti bisa dilihat username-nya seperti apa ya. Untuk Renkas SPM lebih dari 1M, kita akan tetap sesuai dengan apa? Kita tetap sesuai dengan antrian kalau apa? Antrian kalau masih normal. Jadi kita sudah bisa, kalau dulu kan via email kan agak susah ya, kalau Satker tidak menyampaikan itu SPM Renkas, tidak memberikan subjek kan kita agak susah ya, kita agak susah untuk melihat. Tapi kalau dipakai ISPM ini sih bisa kita apa? Bisa kita lihat apa namanya? Bisa kita filter sih. Jadi kita bisa lihat yang apa pakai Renkas atau tidak. Oke, untuk sharing PowerPoint-nya nanti saya sharingkan di grup WA Satker, Telegram Satker, sama ke pimpinan masing-masing ya. Nanti PDF PowerPoint-nya akan saya sharingkan. PDF SPM itu nanti data KIPS-nya kalau bisa masukkan di foldernya. Oke. Untuk sesi pertama ini saya cukupkan dulu ya, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, silakan nanti aktif di grup WA Satker ataupun di Telegram Satker ya. Untuk nggak usah langsung di end aja. Untuk host mungkin bisa di end ya untuk kita mulai sesi berikutnya. Oke. Bapak dan Ibu, mungkin sesi pertama sudah cukup ya? Izin bertanya Pak Epri. Izin bertanya Pak Epri. Untuk pertanyaan mungkin nanti di ini aja ya, di mikrofonnya saja. Kami siapkan di tree-nya aja. Bertanya. Kalau bisa pertanyaan, lanjut ke sesi berikutnya. Izin bertanya Pak Epri. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin sesi pertama selesai ya. Silakan mungkin untuk end meeting dulu, untuk keluar, biar peserta berikutnya bisa masuk. Silakan Bapak dan Ibu keluar dulu semuanya, mungkin sesi pertama. Sesi yang kan kita ngitungnya mau keluar naik. Bapak dan Ibu yang sudah ikut sesi pertama, tolong untuk segera keluar biar sesi kedua bisa berjalan. Oh ini gimana caranya?
Iya dari awal ya. Ayo mulai. Bukan yang di sini. Keluar ya. Apaan, Pak? Ini buat ngerjain paku ini dia sengaja. Baru kalau gini. Bapak dan Ibu silakan keluar dulu karena sesi kedua akan segera dimulai. Keluar tadi juga dari awal. Karena dari tadi, dari yang pertama saya kagak nyangka sudah mau habis tadi. Tapi harus ikut yang kedua. Orang baru di Dipo. Ya. Amal udah berapa tahun ya sekarang? Ini gimana? Kita keluar aja. Mohon segera keluar IPDN Jakarta, Pak Kuntadi, Durian, kemudian Nur Halida, Sutrisno, Proger Denman, Kemenak Jaktim, Pak Agus juga Pak, kalau sudah ikut. Ya, belum Pak. Berapa menit lagi baru? Ini sih. Sebentar lagi Pak. Besok lagi 10 menit lagi ya siap-siap. Iya. Oh ya, aku dulu aja, Bi. Iya.